Telkom sebungkus. Ada nggak? Berapa, Bu? 20. Kasih. Jadi gini, kita nggak bisa pungkiri maraknya minimarket, supermarket, macam Alfamidi, Alfamart, Indomaret atau Indomaret sih mejanya, ya itulah, Super Indo, GS. Itu benar-benar memudahkan hidup kita, ya nggak sih? Mereka ngasih kita tempat berbelanjaan yang mana hampir semua kebutuhan kita terpenuhi di situ, kebutuhan harian kita terpenuhi di situ, tempat yang benar-benar nyaman, AC-nya dingin, dan bahkan kita nggak perlu bawa uang tunai, Pak, untuk belanja di situ. Bahkan kita juga nggak perlu kartu debit sekarang. Kita udah bisa pakai GoPay, kita bisa pakai OVO, kita bisa pakai Dana untuk belanja di situ. Nggak bisa pungkiri, itu pun memudahkan hidup gue selama ini. Cuma, belakangan, Pak, ada yang berusaha gue ubah dalam kebiasaan gue. Ya kan? 2 tahun, 3 tahun belakangan ini lah. Dan makin sering gue lakukan sejak pandemi COVID-19 ini. Kebiasaan apa itu? Ya kebiasaan belanja kebutuhan harian. Sekarang gue nggak lagi mengutamakan minimarket atau supermarket untuk memenuhi kebutuhan harian gue. Misalnya kayak beli telur, beras, rokok, sabun, sampo, enggak, Pak. Terus kemana gue belanja? Ya ke retail kecil, alias toko kelontong atau warung. Gue melakukan ini bukan sebagai bentuk boykot ya, nggak sama sekali. Gue nggak ada masalah apapun sama brand-brand tadi kayak Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Super Indo, nggak ada sama sekali. Even gue pun masih belanja di situ sebenarnya. Cuma yang membedakan skala prioritasnya aja. Kalau dulu kan ya kalau gue cari rokok ya gue ke situ gitu. Kalau gue cari beras ya gue ke situ, gue cari telur ya gue ke situ. Tapi sekarang nggak, Pak. Tempat pertama yang gue tuju ya warung dekat rumah gue. Yang mana aja buka, di situ gue bakal beli. That's it. Itulah yang gue lakukan selama beberapa tahun terakhir. Kenapa gue melakukan itu? Simple. Gini coy. Lu pernah kebayang gak sih seberapa besar keuntungan yang didapatin oleh pengusaha warung per harinya? Ya dari apa yang gue survei, apa yang gue tanya, ternyata ya nggak bisa dibilang gede, Pak. Nggak bisa dibilang gede. Marginnya tipis coy. Lu bayangin, per item mereka bisa dapatin keuntungan Rp1.000 aja. Itu udah bagus, Pak. Biasanya 500, 700 ya untuk jajanan-jajanan kayak gitu. Misalnya mereka jual ciki gitu, mereka jual 2.000, itu mereka bisa untung 700 aja udah bagus per ciki. Nah, dari keterbatasan itu, mereka menyambung hidup, Pak. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dan bukan cuma hidup, tapi menghidupi juga. Ya kan? Dan ternyata itu bukan kondisi terburuk, cuy. Pandemi COVID-19 terjadi, masuk ke Indonesia. Dan mereka bisa dibilang salah satu pihak yang kena dampak paling besar, Pak. Beneran. Di sekitar rumah gue udah banyak banget toko kelontong atau warung yang tutup. Entah karena udah nggak punya modal buat mutarin barang, entah karena udah nggak punya kekuatan finansial untuk sewa tempat, dan lain sebagainya. Dan gue percaya, di sekitar kalian pun mungkin juga terjadi hal yang sama gitu kan. Sejak COVID ini terjadi gitu, sejak pandemi ini terjadi, banyak banget warung yang gulung tikar. Gue mau bantu sebenarnya. Gue pengen banget bisa bantu gitu. Gue pengen bisa punya uang triliunan, yang mana uang itu ya udah gue bikin program katakanlah misalnya 1.000 warung, 1.000.000 warung. Jadi ngemodalin semua warung untuk bisa bertahan gitu. Tapi ya gue kan nggak punya duit sebanyak itu ya. Tapi gue masih pengen bantu, Pak. Seenggaknya sedikit aja yang bisa gue lakukan untuk mereka gitu. Sebenarnya ya simpel, dengan beli barang dagangan mereka. Itulah alasan kenapa gue melakukan kebiasaan ini. Kalau kita bahas lebih lanjut lagi, sebenarnya ketika kita belanja di warung, manfaat yang kita kasih itu sebenarnya bukan cuma untuk si yang punya warung doang, Pak. Tapi bisa skup yang lebih luas. Contoh gampang, paling gampangnya aja. Misalnya, satu warung itu bisa punya omset 1 juta per hari. Katakanlah begitu ya. 1 juta per hari, 1 juta per hari, sisanya dia putar untuk modal selanjutnya, sisanya lagi untuk pemenuhan kebutuhan. Salah satunya misalnya beli pulsa. Dia beli pulsa di counter handphone kan. Beli pulsa di counter handphone sama si counter handphone ya uang yang dia terima, ya sama, Pak.
disisain untuk modal, sisanya lagi untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, pemenuhan kebutuhan misalnya dia beli nasi di warteg, beli lauk di warteg. Dan ketika si warteg ini mendapatkan pendapatan, dia juga melakukan hal yang sama kan. Misalnya dia juga beli kopi di warung, karena kopi yang dia jual di warteg dia habis. Nah, begitu seterusnya. Berarti kan ini ada roda perekonomian yang berputar, cuy. Berarti masyarakat masih bisa menggerakkan usahanya walaupun situasi pandemi sekalipun. Dan ini nggak bakal terjadi kalau nggak ada orang yang belanja di warung tadi, cuy. Itu akan berpengaruh sama usaha-usaha kecil yang lain, baik langsung maupun nggak langsung. Nah, itu tadi. Karena pada faktanya, perekonomian Indonesia ini 61%-nya digerakkan sama UMKM. Kalau UMKM sampai kolaps, maka itu dampaknya untuk kita semua, Pak. Mau sekaya apapun lu, mau sesettle apapun pekerjaan lu. Kedua, habit yang gue ubah adalah masalah kembalian, cuy. Sebenarnya simpel aja sih. Gue beberapa bulan itu membiasakan untuk nggak ngambil kembalian setiap belanja. Gaya betul ya. Bukan karena gue nggak menghargai duit, bukan. Tapi gue ngerasa, misalnya duit 1.000, 2.000, 5.000, atau 10.000. Itu tetap berharga buat gue. Buat orang lain bisa lebih berharga, Pak. Buat orang lain bisa lebih bermanfaat gitu loh. Misalnya di warung, margin untungnya itu kan kecil banget ya untuk per item. Dan ketika mereka mendapatkan Rp10.000 tanpa harus menjual barang, jelas itu sesuatu yang bisa bermanfaat buat mereka. Gue mikirnya kayak gitu. Dan gue mikir itu akan lebih efektif ketimbang gue ngasih ke pengemis yang notabene misalnya berada di usia yang produktif. Ya kan? Ini lebih tepat sasaran aja, lebih jelas gitu. Awal-awalnya ya 500 nggak pernah gue ambil, terus mulai naik 1.000 nggak gue ambil, 5.000 nggak gue ambil, akhirnya 10.000 nggak gue ambil. Bukan karena gue kaya, tapi gue percaya Tuhan itu udah ngatur semuanya, Pak. Lu nggak akan pernah miskin karena lu memberi gitu. Gue pernah bilang, ya gue bukan seorang yang taat sama agama, gue sangat-sangat jauh mungkin dari agama. Gue mungkin nggak pernah melakukan pahala apapun di dunia ini, dan dosa gue bertumpuk. Tapi seenggaknya gue tahu ada entitas yang bernama Tuhan yang mengatur segalanya gitu. Dan gue percaya sama janjinya dia, kalau memberi nggak akan bikin kamu miskin. That's why I do that. Ketiga, gue selalu mengutamakan produk lokal sekarang. Dari hal kecil aja kayak makanan ataupun minuman, Pak. Misalnya, gue selalu beli makanan yang mana itu dihasilkan sama produsen lokal, homemade, atau UMKM kecil-kecilan gitu. Dan biasanya enak, Pak, serius. Minuman misalnya kayak kopi gitu. Jujur gue ini penggemar Starbucks. Tak kenapa Starbucks itu masuk banget sama selera gue. Cuma berapa bulan belakangan ya gue coba ubah, gue coba shifting, gue coba untuk membiasakan diri dengan pilihan kopi lokal yang lain. Dan lama-lama ya udah terbiasa. Dan syukurnya ya selain itu menghemat uang gue, juga gue ngerasa bisa ngasih sumbangsi lah atau manfaat buat orang lain. Walaupun dari hal sekecil itu. Nah itu sih yang gue pikirin soal warung dan produk lokal ini ya. Mungkin menurut kalian ini konten gak penting banget ya, dan mungkin memang itulah adanya ya, seenggak penting itu. Cuman ya menurut gue sendiri, sebagai gue udah bisa bilang diri gue content creator, gue belum ya, sebagai seorang ya katakanlah content creator ya, gue tuh gak bisa ngasih manfaat apa-apa. Gue gak bisa ngasih kalian jargon-jargon, gue gak bisa jual mimpi ke kalian, gue gak bisa ngajak kalian ayo nasionalis, patriotik, ayo mengubah bangsa ini. Gue gak pernah kayak gitu. Karena gue sendiri juga belum beres. Terus gue juga nggak bisa bikin konten-konten yang memotivasi, konten-konten yang mengajak kalian ayo work hard gitu kan, konten-konten yang nunjukin wah gue sukses nih, kalian bisa juga sukses kayak gue dengan cara-cara gue. Ini 1 miliar pertama gue, 5 miliar pertama gue, 50 miliar pertama gue nggak bisa ngelakuin itu, Pak. Kenapa? Karena nggak ada duitnya. Jadi yang bisa gue lakukan sesuai dengan kapasitas gue ya paling cuman ini ya. Ayo teman-teman belanja ke warung. That's it. Ada orang nanya ke gue, bang, lu kenapa sih nggak pernah sharing cerita sukses lu gitu? Terus gue heran, apa yang mau diceritain ya? Karena menurut gue kesuksesan itu adalah hal yang sangat subjektif. Orang bisa memaknai kesuksesan berbeda-beda gitu, sangat-sangat berbeda, ya kan? Jujur nih, bukan karena gue orang yang ambisius, juga bukan karena gue orang yang mungkin kalian bakal ngerasa, wah gue ngerasa belum sukses dan gue bakal berusaha lebih keras, ini belumlah titik kesuksesan gue nggak akan pernah puas. Enggak, justru sebaliknya. Justru sekarang ini gue keadaan yang sangat-sangat puas banget gue.
10 tahun yang lalu gue nggak mikir gue bisa hidup seenak ini, katakanlah begitu. Gue nggak pernah mikir gue bakal nikah di usia 23 tahun, bakal punya rumah di usia 24 tahun, punya keluarga gitu, bahkan di usia gue sebelum 30 tahun. Nggak pernah. Jadi apa yang gue dapat sekarang ini bahkan melebihi apa yang gue bayangkan 10 tahun yang lalu. Ya, gue orang yang sangat pesimis. Gue bisa aja menganggap apa yang gue capai sekarang ini kesuksesan, tapi belum tentu kalian. Kalian ketika mendengarkan cerita ini, apaan yang sukses, lu biasa aja, semua orang juga melakukan itu. Makanya, kita punya standar yang berbeda-beda kan, dalam memaknai itu. Kalaupun dinding itu gue tabrak, ternyata masih ada satu dinding lagi, yang tebal banget, yang bikin gue bingung. Kenapa gue harus bikin konten itu gitu. Yaitu privilege, jelas. Karena manusia itu kan punya problematika yang berbeda-beda. Keadaan yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda, tekanan yang berbeda-beda. Ketika gue bisa mencapai satu titik dan lu nggak bisa, bukan berarti gue manusia yang lebih baik cuy. Dan sebagian besar mungkin karena gue lebih beruntung doang. Dan ya perlu gue akuin gue orang yang sangat-sangat punya privilege. Bukan karena gue kaya ya, bukan. Privilege yang gue punya ya tumbuh di lingkungan yang baik, keluarga yang baik. Bapak gue dosen, ibu gue penyuluh. Beruntung dapat sekolah-sekolah favorit dari SMP, SMA, kuliah. Kenal orang-orang yang luar biasa juga, gue jadi banyak belajar. Semua kebutuhan gue juga bisa dipenuhi sama orang tua gue, walaupun bukan orang kaya. Dan itu sebuah privilege gitu. Jadi gue ngerasa nggak layak aja untuk menghakimi orang kurang kerja keras atau orang kurang berusaha, karena mungkin lo ngehadapin situasi yang 1000 kali lebih berat dari yang gue hadapi. Nah pada akhirnya ya yang bisa gue bilang ke teman-teman, ya kita menjalani hidup yang berbeda, Pak. Kita menjalani kondisi yang berbeda, menghadapi masalah yang berbeda, dan mendapat support yang berbeda. Dan membandingkan hidup antara satu dan yang lainnya nggak apa-apa. Simple aja hidup ini. Ketika lu mencapai sesuatu, ya bersyukurlah atas itu. Ketika lu gagal mencapai sesuatu, ya belajarlah dari itu, that's it. Nggak ada manusia yang 100% gagal, nggak ada manusia yang 100% bakal sukses terus, enggak. Even Mick Jagger aja bisa nggak mendapatkan apa yang dia mau. Tapi pada akhirnya kita selalu belajar dari kegagalan kan. Apa yang membentuk kita hari ini adalah kegagalan kita di masa lalu kan. Apa yang membuat kita belajar adalah kesalahan kan. Ya kita nggak akan pernah belajar dari keberhasilan Pak. Sekian dari gua nggak tahu konten ini ada manfaat atau enggak. Ya, sampai jumpa di jurnal selanjutnya. Semoga mic-nya hasilnya bagus. See ya.